dosa saya banyak banget kali ya, sampai kenapa di dunia ini dari jutaan wanita, kenapa dipilih saya yang Tuhan pilih untuk menghadapi 2 kali kematian suami. Saya kayak wanita terkutuk, Pak. Karena setiap kali menikah, suaminya meninggal. Apakah betul ada kutukan Tuhan buat saya? Seorang ibu yang pernah hampir bunuh diri akibat depresi karena pernah 2 kali menikah dengan hamba Tuhan, tetapi 2 suaminya meninggal. Bagaimana ibu kabarnya? Puji Tuhan, baik, Pak. Baik. Bu, ini kan ibu ceritain dong bagaimana ibu ketika pertama menikah dan kedua menikah sampai akhirnya ibu merasa tadi bilang ingin bunuh diri. Ibu boleh cerita? Pada tahun 2008 saya menikah pertama kali dengan suami saya. Hanya 7 bulan menikah, kami baik-baik, kami sama-sama single, waktu itu masih sama-sama muda. Saya umur 27 tahun, almarhum umur 33 tahun. 7 bulan kami menikah, Tuhan panggil suami saya yang pertama kali stroke. Stroke dia, pecah pembuluh darah di batang otak, stroke dan langsung meninggal. Waktu suami pertama meninggal, apa yang ibu pikirkan? Iya, waktu itu saya betul gelap saya rasa ya, kayak apa ini gitu kan. Tuhan langsung panggil, itu cukup membuat saya bingung gitu, linglung saya. Di situ sempat saya di depan jenazah, saya nggak nangis, kayak shock berat gitu, sangat shock gitu dengan keputusan Tuhan saat itu. Ibu ada menyalahkan diri sendiri, Tuhan atau siapapun, karena ini kan sesuatu hal yang maksudnya ya 7 bulan ya bro ya. Iya 7 bulan. Katanya orang kan kalau dari sisi psikologi itu ada mengalami 5 tahapan, itu saya alami semua. Mulai dari penyangkalan ya, saya kayak nyangkal gitu, ini kayak nggak bener deh, ini saya mimpi atau apa gitu ya. Saya masih merasa almarhum itu pergi aja keluar kota atau keluar negeri gitu, saya jadi masih ngerasa nungguin dia gitu. Masa penyangkalan, terus masa marah. Pernah saya merasa marah gitu, marah kepada orang lain, marah kepada diri saya sendiri, banyak menyalahkan diri. Kenapa ya waktu itu saya nggak bawa ke rumah sakit ini, kenapa saya nggak bawa ke dokter ini, kenapa saya mungkin lambat penanganan atau apalah gitu. Saya salahkan orang lain juga, orang lain mungkin kenapa waktu itu nggak kasih informasi ke saya, pokoknya itu berkecamuk dalam pikiran saya. Ibu tidak terima kenyataan lah ya? Iya, sulit sekali terima kenyataan, sampai itu 3 tahun lah saya berusaha menerima kenyataan itu, tadi dari penyangkalan, marah, depresi, sampai ke menerima. Betul, 3 tahun itu bukan hanya berdiam diri ya Pak ya, tapi saya tetap kembali bekerja, saya juga ambil kuliah lagi, jadinya ngambil S2, menyibukkan diri dan juga pelayanan. Jadi itu saya sibukkan diri, entah itu motivasinya memang betul memang saya rindu melayani Tuhan, tapi di satu sisi saya mau pelarian lah gitu, untuk melepaskan diri dengan pikiran-pikiran yang negatif. Di 3 tahun itu ibu udah stabil ya, maksudnya ya, berusaha menguatkan diri. Betul. Nah, kita mau tahu lagi nih Bu, setelah lewati 3 tahun itu ibu bertemu dengan pria suami kedua, silakan ceritakan. Betul. 2010 saya dikenalin sama teman saya, seorang hamba Tuhan ya. Seorang hamba Tuhan yang istrinya juga meninggal, sudah meninggal, seperti itu. Ini ditinggal meninggal juga. Kami jadi sama-sama janda duda nih. Gitu. Terus saya masih kuliah S2 waktu itu ya, sambil kerja, sambil kuliah malam. Beliau melayani Tuhan di sebuah organisasi mahasiswa. Gitu. Kami dikenalkan, hamba Tuhan ini punya anak 2, sudah punya anak, sedangkan saya belum. Dan kami hanya penyesuaian berapa bulan langsung cocok. Kami punya pandangan hidup yang sama, punya nilai-nilai hidup sama, konsep pernikahan Kristen juga sama, kami sudah paham. Akhirnya kami menikah tahun 2010.
Tuh ibu mulai merasa apa? Gimana? Menemukan bunga-bunga. Iya, saya merasa waktu itu saya seperti Ruth ya. Ya. Ruth janda muda yang Iya. ketemu seorang Boas gitu. Saya Iya. selalu bilang bahwa ini Boas saya gitu. Yang punya ladang gitu kan. Dia juga punya ladang pelayanan. Jadi saya menempatkan diri saya seperti itu. Saya pikir dia punya ladangnya. Perkebunan. Ya, tapi kan mungkin posisinya gini ya Bu ya. Ibu, maaf ya Bu ya, Ibu kan janda muda, cantik gitu kan. Dan punya pekerjaan Dan bagus. punya pekerjaan dan berpendidikan, maksudnya lagi S2. Waktu itu juga almarhum yang suami yang kedua itu kan dia punya anak. Nah itu bagaimana Bu? Sulit nggak penyesuaian itu? Iya pasti Pak, punya penyesuaian itu proses setiap hari. Pertama mungkin mereka sulit untuk menerima ya keberadaan saya, ibu sambung. Tapi saya katakan kepada mereka bahwa saya tidak akan bisa menggantikan ibu kandungnya. Saya hanya meneruskan perjuangan mereka. Seperti itu. Walaupun mungkin pasti beda ya, pasti akan ada perbedaan. Mari kita sama-sama berjuang menyesuaikan diri. Seperti itu. Sebulan setelah menikah saya langsung hamil. Itu jadi penyesuaiannya luar biasa gitu. Hamil, punya anak sambung, pelayanan yang banyak gitu. Nah, ketika ibu masuk ke pernikahan kedua, sudah mulai merasakan kebahagiaan ya? Iya, betul. Saya bahagia dan bangga sekali ya. Pertama bangga menjadi istri hamba Tuhan, bangga menjadi ibu sambung, bangga juga langsung punya anak, hamil, bangga punya adik-adik rohani yang banyak. Bagaimana Bu akhirnya kejadian Iya. suami itu nggak ada? Iya. Almarhum yang kedua. Yang kedua ini ya. Ya, yang kedua suami saya itu kami menikah 5 tahun, 5,5 tahun lah ya. 5,5 tahun, anak kandung saya yang baru saya lahirkan itu baru usia 4 tahun, 4 tahun lebih. Itu beliau serangan jantung. Pertama memang sudah didiagnosa ada kelainan di jantung, tapi berapa bulan kemudian Tuhan langsung ambil serangan jantung yang kedua. Iya. Cepet berarti ya Bu prosesnya ya? Cepat sekali, cepat. Mungkin beliau juga terlalu lelah ya, terlalu lelah. Terus mungkin pola makan juga harusnya dijaga tapi kurang. Minum obatnya juga nggak rutin seperti itu. Ya tapi itu semua juga bagian rencana Tuhan lah ya. Di bulan Maret 2016 Tuhan panggil suami saya. 2 kali harus melihat jenazah Iya. suami. Gimana Bu rasanya? Ya, yang kedua itu saya merasa udah makin lagi gitu loh, Pak. Kayak batu kali itu ada di kepala saya gitu, kayak berat dan tambah gelap lagi gitu. Saya malah ngerasa tuh intimidasi iblis. Saya merasa ini salah saya. Bahwa kamu tuh dosa kamu paling berat di dunia sampai kamu mengalami 2 kali kematian suami. Itu yang intimidasi? iya, intimidasi iblis. Itu yang saya rasa. Di depan jenazah saya katakan, Tuhan ampuni saya. Saya punya banyak dosa. Sampai Tuhan izinkan saya menghadapi kematian suami 2 kali. Kenapa bisa berpikir bahwa itu dosa Ibu? Saya nggak tahu ya Pak, kayak itu pertama kali yang saya rasa itu. Dosa saya banyak banget kali ya, sampai kenapa di dunia ini dari jutaan wanita, kenapa dipilih saya? Yang Tuhan pilih untuk menghadapi 2 kali kematian suami yang baik gitu loh. Yang kami tidak punya masalah dalam hubungan suami istri, tapi malah Tuhan panggil. Ibu merasa bahwa Ibu berdosa karena Tuhan berikan orang baik, tetapi meninggal. Apakah Ibu menyalahkan diri sendiri karena harusnya mungkin saya jadi istri, harusnya saya bisa menjaga makanan suami saya, atau saya harusnya bisa ngingetin dia, atau saya apa saya kurang sebagai seorang istri? Iya betul, itu perasaan itu terus mengintimidasi perasaan saya karena saya berpikir saya kecolongan lagi gitu. Saya kurang merawat kali ya suami saya, harusnya saya mendampingi karena saya belum melepaskan pekerjaan saya, waktu itu saya masih kerja. Harusnya saya sudah resign, harusnya saya lebih banyak lagi dampingin suami, harusnya saya perhatiin obatnya, makannya, kayak gitu-gitu sih perasaan di dalam pikiran saya gitu Pak. Bu,
itu dari dalam diri ibu. Apakah dari eksternal juga ada mungkin yang ya kita nggak bilang dari mana-mana ya Bu, tapi ada juga suara-suara seperti itu yang justru semakin membuat ibu jadi. Malah nggak banyak sih Pak, paling 1-2 orang. Tapi walaupun itu tidak sampai langsung ke saya, tapi itu lewat orang gitu. Biar gimana pun nyampe juga ke saya gitu Pak. Ya. Apa mereka bilang ke ibu? Ada juga yang mengatakan bahwa saya kayak wanita terkutuk Pak. Karena setiap kali menikah suaminya meninggal kayak begitu. Tapi saya berpikir, apakah betul ada kutukan Tuhan buat saya? Sedangkan kan saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya sudah dilepaskan dari kutuk dosa. Apakah itu betul kutukan itu ada dalam diri saya? Tapi saya ya sempat termakan gitu, tapi saya berusaha buang itu Pak. Serahkan tuh pada Tuhan kayaknya itu nggak benar, bahwa Tuhan telah mati di kayu salib menebus dosa saya, pasti Tuhan juga sudah memutuskan kutukan dosa buat saya. Keren sih. Tapi ibu kan sempat membunuh diri ya? Oh iya. Gimana? Maksudnya apakah itu kan emosi ya yang ibu berusaha menahan walaupun dari luar dari dalam? Iya. Tapi ketika itu momen mau bunuh diri, apa yang terjadi Bu? Iya, pada saat itu memang ya berat ya Pak, tanggung jawab kepada anak sambung, anak kandung saya. Jadi saya sebagai tulang punggung keluarga, belum lagi omongan orang, belum lagi masalah pekerjaan, pengaturan ekonomi juga saya harus atur, keuangan mereka. Itu begitu mencekram pikiran saya. Waktu itu saya lagi menyetir mobil, anak kandung saya yang kecil ada di belakang lagi tidur. Itu kayaknya pas lagi mungkin ada yang WhatsApp atau telepon, harusnya begini. Jadi kalimat-kalimat tuntutan kepada saya itu seperti memalu hati saya dan pikiran saya. Kayak ada pikiran saya, ini saya tabrakin aja nih mobil di depan saya. Karena di depan itu ada mobil atau ada pekerjaan jalanan gitu, saya mau ngebut aja dan saya mau tabrak aja begitu. Itu sempat ada dalam pikiran saya, tapi beberapa detik langsung Tuhan bilang, "Hey," bilang gitu, "sadar gitu bahwa hidupmu berharga bagi Tuhan. Engkau tidak layak untuk memutuskan hidupmu hanya karena mendapatkan tekanan itu." Dan saya langsung ingat anak saya gitu. Kalau saya menabrakkan tuh berarti dua-duanya kami mati gitu. Wah, itu saya langsung minta ampun sama Tuhan. Saya pinggirkan mobil, saya langsung berteriak, "Tuhan, ampuni saya. Apa yang harus saya lakukan? Tolong keluarkan saya dari jeratan, ikatan, kutukan-kutukan intimidasi iblis ini supaya saya bangkit kembali." Seperti itu. Bagaimana Bu Tuhan menolong ibu saat-saat itu? Ya, Tuhan tuh tidak langsung segera datang dan berkata, tidak ekstrim ya, datang kepada saya dengan lembut. Saya dilembutkan hati saya. Katakan, "Evi, kembali lagi saya mendapatkan firman Tuhan bahwa hidupmu berharga bagi Tuhan. Mati adalah keuntungan, hidup adalah bagi Kristus. Karena itu engkau masih hidup, berarti engkau harus jalani hidupmu buat Kristus." Walaupun berat ya Bu ya. Berat sekali. Tapi puji Tuhan lewat kok Pak. Puji Tuhan. Iya. Nah Bro, ini kan kita bukan hanya sendiri ibu ini. Dia sekarang, walaupun ibu ini bercerita tadi bagaimana penderitaannya 2 kali menjadi, maaf ya Bu, janda ya Bu ya? Janda. 2 kali itu bosan, meninggal. meninggal. Berat itu. Iya, pasti banyak juga perasaan yang bergumul, berkecamuk ya, baik dari hati sendiri. Tadi juga cerita dari eksternal yang bilang kutukan. Tapi sekarang sudah ada bersama dengan suami. Cihui. Nah, sekarang kita tanya suaminya nih ya. Ini menarik nih. Menarik nih. Kita tanya dulu Bang. Kenapa Pak? Ngomong Bapak kayak bintang film Hongkong loh Pak. Oh, aduh, Ini kameramen mundur-mundur. Geser-geser. Oh, geser-geser. Emang nih angkot apa nih? Oke Pak, ini biasa Pak. Ini orang baik Pak teman saya. Sebelum kita tanya, kita bilang dulu kan Pak.
ibu cantik banget ya Pak. Iya dong ya. Nah, sekarang coba bro, biasanya kan kamu tuh kalau nanya sesuatu tuh kayak nah coba saya serahkan ini bagaimana pertemuan ini bapak ini dari suami pertama sudah ngincer sebenarnya. Nah, ini yang saya mau tanya. Nah, coba tanya dah. Bener Pak ceritanya bahwa dari awal sebelum nikah berarti sama suami yang almarhum pertama, Bapak udah ngincer. Nah, ceritain dikit dong Pak. Gitu ya, oke. Ya memang almarhum suami pertamanya itu ketua komsel saya waktu itu. Jadi Evi waktu itu belum ada. Jadi saya lebih dulu kenal. Kemudian Evi datang, saya pikir anggota baru kan gitu. Wah, cantik nih. Gitu kan. Ya, saya udah wah ini langsung ini nih kan. Nah, tapi ketua komsel saya itu langsung bilang, perkenalkan teman-teman, ini calon istri saya. Wah, inceran langsung digebetan langsung tep. ada Pak tuh teman saya itu Pak yang lagi utak-atik audio juga begitu. Jadi diperkenalkannya langsung ini calon istri saya. Jadi belum bertumbuh sudah mati ceritanya, perasaannya gitu kan. Ya Bapak di situ berarti udah mulai sadar diri lah ya Pak. Oh ya ini Bu. Terus apa atau Bapak punya pikiran seperti apa gimana Pak? Atau usaha gitu. Iya. Sebelum janur kuning melengkung lagi. Ayo kita nggak tahu. Coba. Iya, memang kalau usaha sih saya bilang kayak nggak pantas lah masa berebut sama ketua ini saya gitu kan, menghormati inilah dia sebagai ketua kita yang apa ya bisa dibilang pembimbing, dia kan membimbing rohani kita gitu kan, nggak inilah udah. Tapi berjalan waktu lama-lama ya seperti Evi bilang menikah dan meninggal gitu. Nah di situ iya, pada saat meninggal itu saya kira, wah ini mungkin Tuhan kasih kesempatan nih, gitu kan. Iya. Jadi Bapak waktu, ya ini bukan kita ini ya Pak, maksudnya Bapak tetap berduka pasti. Tetapi Bapak melihat, wah apakah ini juga momentum untuk bisa mendekati ya itu kan sah karena meninggal. Hati Bapak udah meninggal kan. Dalam hati Bapak pada waktu itu bisa kali ya. Gitu. Maksudnya Tuhan tolong yang kedua. Iya. Akhirnya bagaimana Pak waktu itu pas meninggal Bapak mulai pendekatan juga ya. Seperti apa itu Pak? Memang sempat saya berusaha pendekatan kan juga dia lagi masih berduka gitu kan. Terus kemudian kami satu diet itu komsel, kemudian kami pergilah berjalan-jalan gitu ke Bandung kalau nggak salah waktu itu, seperti itu. Dan ya saya pendekatannya di situ ya. Ya tapi Evi waktu itu kayak nggak merasa gitu. Kalau saya lagi berusaha mendekati gitu. Padahal yang lain teman-teman tuh udah tahu gitu, udah ngelihat gejalanya, cuman dia yang enggak. Gitu. Saya waktu itu berusaha apa ya kayak nanya atau ini tapi cuman dia bilang saya waktu itu bilang bisa nggak nih kita lebih dekat atau seperti itu kurang lebih. Bapak, ini Bapak datang nih, Bapak gini. Gini ya. Nah, kita sebelum Bapak lanjut tanya dulu ke Ibu nih. Iya. Waktu itu Bapak mendekati yang kedua. Apa Ibu udah tahu tapi pura-pura nggak tahu atau memang gimana Bu? Nih dulu nih, ini bicara dulu Bu. Waktu pertama sebelum menikah sama suami pertama saya nggak tahu sama sekali beliau apa ada rasa atau gimana. Tapi waktu setelah meninggal teman-teman yang bilang itu kayaknya kok Jaya suka deh sama kamu. Enggak, saya bilang gitu entah karena saya masih berduka atau karena saya lihat dia kan orangnya cool banget gitu, maksudnya pendiam dan nggak rame juga dan pendekatannya juga nggak ekstrim gimana gitu. Jadi saya ngerasa enggak gitu. Terus karena kita temenan hampir tiap minggu ketemu, ya kita kayak teman apa sih lu kayak gitu-gitu. Jadi kalau deketin, kamu kenapa sih kayak gitu? Ini pelajaran juga nih ternyata nih. Jangan cuma ngebatin. Bawa cinta dibatin, diambil orang. Bapak mungkin kayak
kurang agresif ya Bu ya? Iya. Terus Kayak sekali gitu. agresif juga Apa sih gitu kayak agak aneh, betul. gitu. Gitu. Nah, terus singkat cerita akhirnya nggak jadi nih Pak? Atau gimana tuh pas akhirnya Bu Evi? Ya saya pernah tanya sih, kamu kalau yang cari calon berikutnya tuh kayak apa? Saya Kriterianya. Iya, jadi kan saya bisa dong ini Iya. kan survei dulu nih, Iya. kan? Keren. Harus bikin persiapan dulu Iya, gitu kan. Iya. Nah, kemudian dia bilang, ya kalau itu sih mungkin ya saya maunya orang Batak. Oh, karena Ibu Evi maaf Bu, orang Batak ya? Oh iya. Ya, saya maunya orang Batak, dia bilang. Dan gitu kan ada dannya nih. Apa tuh? Dan hamba Tuhan. Oh, karena suami yang kedua. Yang pertama kan cuman apa kayak semacam pelayan Tuhan lah, yang bukan pendeta gitu Iya. kan. Yang kedua dia jelaskan pendeta. Bapak nggak sekolah teologi waktu itu? Nah, itu Lagi cari formulir ya Pak? iya. Pak. Boleh, Pak. Saya waktu itu kan yang pertama itu kan orang pertama Batak ya. tuh. Nah, saya pikir wah orang Batak nih kan saya sipit ya. Iya. Saya bilang nggak bisa juga nih ya Iya, kan. Waktu yang kedua dia bilang orang Batak. Oh saya masih bisa maju nih istilahnya. Walaupun Batak saya Cina begini masih bisa. Ya. Warga Sinaga bisa. Nah betul. Atau purba ya Pak ya? Pura-pura Batak. Iya. Nah, betul. Ya, tapi yang kedua itu yang dia bilang minta seorang pendeta, itu langsung buat saya down, berat untuk saya waktu itu. Waktu itu Bapak bekerja sebagai Saya karyawan atau karyawan pengusaha? biasa. Oh, karyawan biasa. Oh, Oke. Jadi kan dan itu pun nggak pernah kepikiran untuk jadi seorang pendeta waktu Iya, itu. iya, iya. Jadi, wah ini nggak bisa nih kayaknya. Ya sudah, saya mundur teratur waktu itu. Oh, jadi Bapak ini begitu usaha dan kriterianya udah ketemu nih, tahu, jadi kayak Bapak tahu diri atau maaf, terus menahan diri gitu? Iya, memang saya waktu itu nggak, kan memang beda ya. Dia kan memang dari muda sudah pelayanan, terus juga ini kan saya ya orang biasa lah yang berusaha memperbaiki hidup saya juga. Makanya saya ikut ini kan komsel supaya juga saya menjadi orang yang lebih baik lah gitu. Dan itu sangat tinggi untuk saya waktu itu. Standarnya ya, Pak, ya. Sangat tinggi seorang pendeta itu. Waduh itu udah nggak inilah, saya nggak sanggup deh. Ayat hafalan aja nggak hafal-hafal. Kalau waktu sekolah minggu satu Betul. ayat susah ya. Bisa dibilang permintaan dari Bu Evi ini tinggi Pak. Betul. Akhirnya Bapak juga mulai berpikir secara realistis lah ya. Iya, betul. Mulai akhirnya kayaknya saya memang bukan atau gimana Pak, atau seperti apa responnya ketika ada standar tinggi Iya, itu begitu. dari hati Bapak? Ya saya pikir wah ini udah nggak bisa deh, saya mundur gitu akhirnya. Depresi nggak Pak? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Karena kan Bapak ganteng juga. Ya. Kalau dia nggak mau siapa tahu ada bisa kali. Tanya dulu Bapak. Tanya dulu. Punya pacar nggak? Ah, Jangan nunggu ibu mulu atau pernah punya pacar bagaimana. Kita kan nggak tahu nih coba. Sejak awal pertama tidak kesampaian, yang kedua nggak kesampaian, Bapak punya pacar nggak? Belum waktu itu. Belum punya pacar? Ya waktu ya kan pas penolakan kedua itu baru saya akhirnya wah udah nggak bisa nih kayaknya. karena standar tinggi. Tinggi baru saya mulai cari inilah. pacar lah ya. Iya betul seperti itu. Pada waktu itu pada akhirnya menerima. Langsung aja deh ya. Ya langsung. Menerima. Karena kan Bapak sudah Dua kali. Ya, udah kali mundur. Apa yang membuat Ibu menerima? Setelah saya menentukan kriteria itu, Tuhan menetapkan di hati saya bahwa dialah orang yang masuk ke dalam kriteria itu. Saya nggak nyangka bahwa itu teman saya gitu kan. Oh ternyata teman yang sudah kenal 14 tahun waktu itu. Dan inilah Tuhan yang tentukan. Jadi tidak ada perasaan kasihan tadi, bukan perasaan ya udahlah daripada nggak ada, bukan. Tapi betul memang itu adalah hasil jawaban doa yang Tuhan berikan buat saya. Tuhan kasih yang bahkan lebih dari yang saya minta gitu. Waktu kami setelah menikah itu jadi punya ini baru gitu ya, benar-benar kayak yang lama tuh hilang gitu dalam hati saya, dalam pikiran saya. Ini berarti rumah tangga baru dengan bentuk yang baru, bahwa dialah menjadi papa sambung buat anak saya. Itu sebenarnya nggak mudah ya, unik. Tapi kalau Tuhan berikan itu kasih di antara kami, itu semua indah gitu.
saya mengasihi dia, dia mengasihi saya, suami saya juga mengasihi anak saya, dan anak saya pun mengasihi dia. Itu nggak perlu diajarin gitu, tapi Tuhan memberikan kasih itu di antara kami bertiga sampai kami klop gitu ya untuk menjadi sebuah keluarga yang baru. Melihat Ibu Evi dengan masa lalu seperti itu, pasti ada traumatik, pasti ada cerita-cerita mungkin dari mantan suami, bahkan cerita-cerita yang indah juga yang nggak bisa dihapus dong, gitu kan. Bagaimana Pak menerima itu dengan apa adanya, atau tetap menguatkan itu, seperti apa? Ya, memang seperti yang tadi Ibu Evi bilang kan, orang bilang dikutuk gitu kan, dia suaminya meninggal. Dia juga bilang, kamu nggak takut? Oh iya. Dia bilang kan, saya udah, ini orang bilang saya dikutuk nih, suami saya meninggal. Terus saya bilang, jangankan 2 kali, kamu menikah 5 kali pun pasti meninggal. Karena kamu untuk saya. Ini baru laki-laki sejati. Kenapa Pak bisa yakin itu? Gitu ya. Ya emang ya itu tadi karena ada yang suara itu. Ya. Jadi saya sangat yakin waktu itu gitu kan. Jadi memang inilah calon saya nih, gitu. Mungkin yang mereka itu jagain aja, gitu kan. Positif tinggi. Saya suka dengan Bapak ini. Saya boleh tanya sebentar, Pak. Tapi saya suka dengan pernyataan Bapak bahwa jangankan dia menikah 2 kali, seandainya pun 5 kali, itu dia tetap jodoh saya. Betul. Apa yang mendasari itu, Pak? Ya memang, ya itu tadi seperti abang ada perkataan seperti itu ya. Dibilang ini loh, kamu calon inimu. Dan memang walaupun saya percaya bahwa Tuhan itu bekerja ya dalam ini kan, gitu. Jadi seperti dia bilang, Tuhan menenun dari kita bayi itu, Tuhan sudah tahu jalan hidup orang itu, dia sudah tahu. Jadi saya percaya itu, gitu kan. Nah Pak, berarti gimana Pak? Misalkan kayak Ibu lagi sedih ya, kan pasti ada juga lah momen iya, atau banyak dia, Pak. Bagaimana Ibu membawa bagasi kisah hidupnya dia di dalam rumah tangga itu biasanya Bapak seperti apa gitu, menanggapi Ibu, mencoba menenangkan Ibu atau seperti apa? Berarti sebelum menikah nih waktu itu? Saat inilah. Oh saat ini. Setelah menikah. Jadi saya balik dulu ke sebelum menikah ya. Saya bilang sama dia, kita masing-masing punya masa lalu, punya beban, gitu. Kalau kita menikah, saya nggak mau beban itu ikut dalam pernikahan kita. Kita harus selesaikan dulu, gitu. Jadi jangan sampai masa lalu kita menjadi beban pada saat kita masuk ke pernikahan, gitu. Itu yang saya bilang. Akhirnya ya kita masing-masing, saya bantu dia menyelesaikan semua persoalan di masa lalunya, termasuk dengan keluarga almarhum, dengan ini, dengan itu, banyak sekali gitu. Dengan orang tua juga saya berusaha meyakinkan orang tua dia. Selesaikan semua, dan saya juga selesaikan, ya saya juga punya banyak ini ya. Jadi selesaikan, setelah semua selesai baru kita masuk ke pernikahan. Nah, sebelum kita lanjut ke layanan doa nih Bu, ini kita mau ada layanan Obor Berkat Indonesia. Kita saksikan yang ini. Kenalkan saya Roma. Ini adalah Roma. Dari lahir, dia memang sedikit berbeda dari teman-temannya. Hal ini membuat Roma tumbuh menjadi anak yang pendiam dan kurang percaya diri. Waktu Roma dilahirkan, dokter memang sudah bilang kalau Roma itu anak yang spesial. Dia kemarin dibilang itu anak yang mengidap Down syndrome. Jadi memang dia mulai kecil sampai umur dia 11 tahun, memang perkembangannya agak lambat gitu. Di sekolah paling dia memang pernah saya tanya-tanya gitu, ada nggak gangguin kau di sekolah? Ada sih dibilang seperti itu, kayak mana? Dibilang sama aku Roma bodoh, katanya gitu. Pada tahun 2022, Roma bergabung di Sanggar Belajar School of Life di GBI Gasaribu, sebuah program pemuritan anak yang holistik dari CBN Indonesia. Para tutor di sini melihat Roma sebagai anak yang istimewa dan butuh perhatian khusus. Pertama kenal dengan si anak, susah interaksi. Kadang kalau dia susah interaksinya itu kita tanya, nggak mau jawab. Dia diam aja, matanya gini, tunduk, diam aja. Jadi
kita susah berinteraksi dengan dia. Kita kasih perhatian khusus memang iya, hanya saja kita perlakukan dia sama seperti anak-anak yang umumnya. Ada kegiatan yang kita langsungkan, dia ikut kita sertakan. Tapi untuk sekarang ini, dengan saya pribadi, dia itu sudah mau bercerita. Saya lihat dia sudah mau bermain dengan temannya, nyanyi-nyanyi sendiri mau. Kalau dulu enggak, dia cari tempat aja sendiri. Natal 2023 menjadi momen tak terlupakan ketika Roma dapat tampil di depan umum, menari, dan membaca liturgi dengan percaya diri. Saya yang paling kagetnya itu dia pede tari lilin gitu. Justru Pak saya menangis Pak. Saya menangis itu karena terharu. Ternyata dia tuh bisa tampil. Jujur Pak, saya juga karena dengan kekurangan dia agak kurang pede juga gitu Pak. Tapi karena dia udah bisa tampil, ternyata dia juga bisa. Ternyata mengikutkan seperti anak-anak normal biasa. Ayo baca dulu Rom. Coba baca yang ini. Kuat suaranya ya. Ya bacalah. Kami sangat berterima kasih kepada CBN OB dan juga guru-guru SOL. Saya sebagai ibu dari Roma Sianipar sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada CBN dan OB, terutama untuk SOL dan juga buat tenaga pengajar yang ada di SOL yang sudah sabar mengajari Roma sehingga Roma karakternya bisa berubah lebih baik. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Jadi Cahaya Bagi Negeri ini bersama dengan Obor Berkat itu kita juga banyak memberkati masyarakat gitu, karena kita percaya kita bagian dari alat Tuhan untuk bisa memberkati. Apa pesan Bapak kepada pria yang mungkin saat ini belum mendapatkan pasangan hidupnya? Silakan Pak. Pesannya singkat, padat dari seseorang yang berjuang 14 tahun. 14 tahun demi cinta. Silakan. Ya, kalau pesan sih, kalau kita mau cari pasangan yang sepadan gitu ya, kita berdoa, minta sama Tuhan gitu. Terus spesifik, kita bikin listnya, minta ini, kita bikin spesifik seperti itu ya. Kemudian kalau Tuhan sudah beri kayak semacam isyarat atau kode dalam hati kita, perjuangkan, jangan menyerah. Seperti itu. Belum apa-apa nggak mau berjuang, nyalain Tuhan ya. Lemah. Ayo Ibu, kalau Ibu, pesan Ibu nih buat seseorang yang pernah dilukai atau yang sedang merasa traumatik karena ditinggal pasangan atau kekasih, apa? Ya, bagi para wanita yang pernah mengalami luka batin ya, traumatik atas kehilangan suami, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan luka hati kita. Tuhan juga bisa menyembuhkan segala traumatik yang kita punya. Karena Tuhan adalah yang menciptakan dan menenun kita sejak dari kandungan kita, dari kandungan ibu kita. Jangan menyerah itu, jangan menyerah karena ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Asalkan kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Ini Ibu ada doa-doa yang masuk nih di Cahaya Bagi Negeri ini. Ibu nanti bisa doakan. Bernama Ibu Elisa. Ibu Elisa ini punya suami yang suka main judi dan suka minum arak. Dia ingin supaya suaminya ini mengalami pemulihan. Ini seperti tadi saya bilang lagu, sudah mabuk minuman. Aduh, berat nih. Iya. Nah, Ibu Terus doakan ibunya dia juga lagi sakit. Lah, ibunya juga lagi sakit. Jadi doakan supaya suaminya ini pulih dan ibunya yang sedang stroke bisa pulih. pulih. Yang kedua coba. Yang kedua ada Ibu Erni. Nah, Ibu Erni ini ayahnya, bapaknya sedang mengalami pendarahan di otaknya. Jadi kita bersepakat berdoa untuk kesembuhan dari bapaknya Ibu Erni supaya bisa dipulihkan, Tuhan. Oke,
Silakan Ibu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan kami pada hari ini. Kami mau berdoa untuk Ibu Elisa. Kami membawa Ibu Elisa ke dalam tangan Tuhan, di mana suaminya yang masih sering jatuh di dalam mabuk-mabukan, di dalam roh perjudian. Tuhan, kami berdoa buat suami Bu Elisa, kiranya Tuhan datang ke dalam hatinya, menjamah hatinya. Buat suami Bu Elisa, kiranya roh Tuhan menyembuhkannya. Kiranya Tuhan memberikan roh pertobatan bagi suami Bu Elisa. Tuhan, biarlah suami Bu Elisa menjadi seorang suami yang baik, seorang yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak dan seluruh keluarganya. Tuhan, berdoa juga buat ibunya, Ibu Bu Elisa yang sedang sakit. Tuhan, Ibu Elisa yang menghadapi kondisi yang berat dengan tekanan yang berat saat ini, menghadapi suami yang mabuk-mabukan dan berjudi, dengan ibu yang sakit. Tuhan, ini tidak mudah, tapi Tuhan memberikan kesembuhan buat ibu dari Bu Elisa. Bilur-bilur Tuhan juga akan memberikan kesembuhan bagi Bu Elisa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Erni yang saat ini ayahnya sedang sakit, pecah pembuluh darah di otaknya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami percaya bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan ayah dari Ibu Erni. Tuhan, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ayah dari Ibu Erni akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati buat Bu Erni, kuatkan hatinya untuk dapat menghadapinya, segala sesuatu juga kebutuhan, keuangannya Tuhan cukupkan di dalam kesembuhannya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, kasih, buat Ibu Bapak. dan Bapak yang sudah menyempatkan waktu ya berbagi cerita di Cahaya Bagi Negeri ini. Nah, buat pemirsa yang sedang mungkin mengalami hari-hari ini mengalami masalah yang cukup berat, mungkin masalah ekonomi ataupun hal-hal rumah tangga, ada layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Boleh dicatat nomor-nomor di bawah ini. Jika sewaktu-waktu Anda ingin menghubungi, langsung saja hubungi. Karena ada teman-teman yang siap mendoakan. Apapun masalah kita, kalau kita mau membuka hati dan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan mungkin juga ada yang sudah dijawab doanya Bang. Iya. Kalian juga bisa share supaya banyak orang juga dikuatkan. Dan kalau kalian juga merasa terberkati dengan konten ini, pastinya harus di-share. Dan juga bisa tinggalkan komentar-komentar yang positif, komentar yang mendukung, sangat diberkati dengan konten ini. Dan pastinya satu hal, Tuhan Yesus itu baik gitu. Tuhan Yesus baik. Ya. Tapi kita sudah habis bro waktu. Sudah kita, habis, aduh. Buat pemirsa, terima kasih nih Terima sudah kasih. menyaksikan acara ini. Buat teman saya juga nih, hamba Tuhan dari Gereja Katolik, Ya. dari GBI, dari GBTB Rias ini. Luar biasa Luar ini. biasa. Hamba-hamba Tuhan di sini melayani. Terima kasih ya. Kesatuan tubuh Kristus ya, kesatuan Bang. tubuh Kristus ini ya. Ya, saya Charlie. Saya Remonski. Bu. Saya Evi. Saya Jaya. Tuhan Yesus memberkati.